Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan mengenai estimasi rata-rata satu populasi pada saat kondisi varians diketahui dan juga pada saat kondisi varians tidak diketahui. Perkenalkan kami dari tim 2 dengan anggota saya sendiri, Pamelina Alisa Kusmasari dengan NIM 212011332 bersama kedua rekan saya yaitu Nurholis 212011500 dan juga Tarisa Alkafutami 212011593. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa rumus umum dari confidence interval atau CI yaitu point estimate plus minus dari critical value dikali standar error. Nah, rata-rata satu populasi memiliki dua keadaan, di mana pada saat varians diketahui dan juga pada saat varians tidak diketahui. Apabila varians diketahui, maka sigmanya akan diketahui pula. Maka kita bisa menggunakan rumus yaitu CI sama dengan X bar plus minus Z dari alfa per 2 dikali dengan sigma per akar N. Apabila varian tidak diketahui, maka sigmanya pun tidak akan diketahui pula. Nah, pada saat kondisi ini terdapat dua keadaan pula, di mana N akan kurang dari 30 atau sampelnya kecil, atau N lebih dari 30 atau biasa disebut sampel besar. Apabila sigma tidak diketahui dan N kurang dari 30, kita bisa menggunakan rumus CI sama dengan X bar plus minus dari T alfa per 2 dikali dengan S per akar N. Dan apabila sigma tidak diketahui dan juga N-nya lebih dari 30, kita bisa menggunakan rumus CI sama dengan X bar plus minus dari Z akar per 2 dikali S per akar N. Nah, rata-rata satu populasi kita juga bisa disuruh untuk mencari jumlah sampelnya. Untuk mencari jumlah sampel, kita bisa menggunakan rumus N sama dengan Z kuadrat dari alfa per 2 dikali dengan sigma kuadrat per E kuadrat. Selanjutnya, kita akan mencari estimasi interval atau confidence interval dengan kasus varians populasi diketahui menggunakan Excel. Nah, di sini sudah ada data IP dari 36 mahasiswa. Nah, langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu mencari rata-rata sampelnya. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan average, kemudian masukkan datanya. Nah, kita sudah mendapatkan rata-rata sampel yaitu 3,0439. Kemudian varians dari populasi diketahui 0,4. Tingkat signifikansi kita tentukan yaitu sebesar 0,05. Jumlah sampelnya yaitu ada 36. Kemudian margin of error untuk di Excel kita bisa menggunakan rumus confidence.norm. Kemudian kita masukkan alfanya yaitu 0,05. Kemudian standar deviasinya berarti akar dari 0,4. Kemudian size adalah jumlah sampelnya yaitu 36. Nah, kita sudah mendapatkan margin of error-nya yaitu 0,2066. Untuk mencari confidence intervalnya, batas bawahnya berarti kita kurangkan rata-rata sampel dengan margin of error-nya. Untuk batas atasnya, berarti kita tambahkan rata-rata sampel dengan margin of error-nya. Nah, kita sudah mendapatkan batas atas dan batas bawahnya, berarti interpretasinya dengan tingkat kepercayaan 95% diyakini bahwa rata-rata IP dari populasi mahasiswa berada di rentang 2,8373 sampai 3,2505.
Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan software SPSS untuk mencari estimasi rata-rata satu populasi. Sebelumnya, perlu diketahui dahulu bahwa pada SPSS, varians populasi selalu diasumsikan tidak diketahui. Berikut, terdapat data sampel sebanyak 36 mengenai IP mahasiswa. Lalu bagaimana caranya? Kita pilih Analyze, Compare Means. Karena hanya berasal dari satu populasi, maka kita pilih One Sample T-Test. Lalu kita masukkan IP ke dalam test variables, yaitu variables yang akan kita uji. Kita pilih Options, kita tentukan berapa besar confidence interval yang akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan saat ini adalah 95%, lalu pilih Continue, klik OK. Berikut adalah tampilan output-nya. Dan dihasilkan rata-ratanya yaitu 3,04389, dan nilai selangnya jika kita gunakan confidence interval sebesar 95% yaitu 2,8351, dan batas atasnya adalah 3,2527. Dan di sini terdapat pula degree of freedom-nya yaitu 35 yang didapatkan dari jumlah sampel dikurangi 1. Maka interpretasinya adalah dengan tingkat kepercayaan 95%, kami yakin bahwa nilai selang yang dihasilkan memuat nilai rata-rata yang sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa dalam pengerjaan baik menggunakan Microsoft Excel maupun menggunakan SPSS menghasilkan hasil yang sama. Demikian yang dapat kami jelaskan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.